Nama saya Febrianti, usia 22 tahun, lulus tahun 2014 SMA. Nama saya Bangkit Prayoga, umur 19 tahun, dan baru lulus SMA. Thalassemia itu adalah suatu istilah ya, yang namanya anemia yang disebabkan karena kelainan genetik. Nah, genetik itu di mana terjadinya? Nah, kita bicara anemia itu kalau kadar hemoglobin. Nah, itu kan hemoglobinnya rendah di bawah 10 itu udah ya anemia ya. Di bawah 10 ya, 10 gram per desiliter. Nah, itu yang hemoglobin itu terdiri dari hemo dan globin. Nah, globin ini rantai proteinnya pada penderita thalassemia itu abnormal, memudahkan umur daripada eritrosit itu pendek. Eritrosit itu saudara merah. Saudara merah ini hemoglobin ya diamnya di saudara merah itu. Nah, kalau dia misalnya pecah eritrositnya karena hemoglobinnya rantai globinnya nggak bagus, dia pecah, umurnya lebih pendek, maka makin turun karena hemoglobinnya. Umur eritrosit yang di tubuh kita yang normal adalah 120 hari. Pada penderita thalassemia, belum juga baru sebulan udah pecah itu, udah pendek. Nah, sehingga di dalam tubuhnya itu ingin memproduksi terus eritrosit. Eritrosit tulangnya jadi memproduksi tapi eritrositnya nggak bagus, pecah lagi, tetap aja dia anemia, kayak ember bocor. Kalau ember bocor nih, kan keluarnya airnya kita kasih air lagi bocor terus kan, yang nggak habis anemianya gitu. Sehingga membutuhkan apa? Supaya hemoglobinnya kadarnya normal, dia membutuhkan transfusi darah. Transfusi darah yang normal ini masukin, ya kan? Tapi kan transfusi darah umurnya juga memang ada waktunya, jangka waktunya kan, dia akan pecah lagi. Malah kalau misalnya dia malah kadarnya lebih rendah lagi hemoglobinnya, misalnya 5, itu bisa jantungnya bisa nggak bisa lagi mampu, dia kan harus bekerja cepat, akhirnya bisa dekom, failure jantungnya, gagal jantung dan sebagainya. Nama saya Bu Suryati, umur 40 tahun. Ini anak saya yang pertama, Inggit, umurnya 16 tahun. Ini yang kedua, Ineke, umurnya 13. Ini Nisha, umurnya 6 tahun. Anak saya adalah penderita thalassemia sejak bayi. Saya dan suami pembawa sifat. Nama saya Dewi Istiani, umur 50 tahun. Anak saya Anissa Sabila, umur 15 tahun. Kebetulan penderita thalassemia sejak umur dari lahir. Ketahuannya itu mulai umur 8 bulan. Saya mengetahui bahwa anak saya itu kena thalassemia. Sekarang kondisinya sudah setahun ini tidak bersekolah karena tidak kurang sehat mengikuti kegiatan di sekolah. Nama saya Dona Rifana, umurnya 36 tahun, gelar terakhir adalah sarjana S1. Kerjaan sekarang saat ini adalah wira swasta, terus juga saya sudah menikah, memiliki 2 orang anak putri. Yang pertama 4,5 tahun, yang kedua 3 tahun. Lalu alhamdulillah istri saya normal, sehat gitu kan, dan bisa memberikan keturunan juga akhirnya normal dan sehat, dalam artian bukan penderita thalassemia, hanya pembawa sifat saja. Thalassemia memang sebetulnya bisa dicegah. Cegahnya bagaimana? Yaitu dengan cara sebelum kita menikah, itu alangkah baiknya kita memeriksakan darah kita dulu. Apakah kita ini pembawa sifat thalassemia atau bukan? Yang harus kita hindari itu adalah perkawinan antara pembawa sifat. Jadi kalau bisa suami istri ini jangan udah calon suami yang lelaki pembawa sifat, yang perempuan pembawa sifat, ini yang kita hindari. Perkenalan sama masih belum pacaran ya. Di situ mulai saya memperkenalkan, saya masukkan informasi-informasi tentang thalassemia, bahwa saya adalah penderita thalassemia mayor yang membutuhkan ini, terus juga dampaknya seperti ini. Setelah menerima, lalu juga saya mengajak istri saya, waktu itu masih pacar gitu, mengajak pacar saya gitu
screening talasemi, apakah di dalam tubuh istri saya ada pembawa sifat atau tidak. Seandainya memang tidak membawa sifat normal, itu saya bisa jelaskan bahwa nanti anaknya itu akan hanya sebatas membawa sifat. Nah, setelah screening ternyata istri saya normal, sehat gitu kan. Istri saya juga alhamdulillah pada saat itu menerima bahwa saya talasemi, mereka menerima, lalu kita menikah dan memang sudah langsung punya anak. Hindari perkawinan antara carrier dengan carrier atau pembawa sifat dengan pembawa sifat. Saya pembawa sifat. Yang namanya pembawa sifat atau carrier, dia sehat, normal seperti yang lain, hanya dia pembawa. Nah, kalau pembawa ketemu dengan pembawa, ini bisa melahirkan 25% yang namanya talasemia mayor, yaitu yang anemia, yang harus menjalankan transfusi darah setiap bulan seumur hidup. Itu yang namanya talasemia mayor, Pak. Jadi pada waktu dia hamil, kita nggak tahu yang mana yang keluar. Kalau saya mengatakan, selalu saya katakan, kita kayak beli lotre. Apakah yang 25% talasemia mayor, apakah yang 50% talasemia pembawa sifat atau carrier, atau dia 25% normal. Nah, dari ketiga ini, ada pemeriksaan dalam ilmu kedokteran, ada pemeriksaan yang namanya prenatal diagnosis. Jadi pada waktu kehamilan 2 bulan itu bisa diperiksakan janinnya. Apabila janinnya itu ternyata talasemia mayor, dokter akan menyarankan untuk di stop. Jumlah talasemia di Indonesia yang sudah terdata, saya bicara terdata ya, sekitar hampir 8.000. Ya, para penderitanya itu adalah dimulai dari anak balita, dari umur 2 minggu sampai seterusnya. Nah, makin dia besar, balita ini kebutuhan transfusinya makin meningkat. Dari seluruh Indonesia, penderita talasemia yang paling banyak di Jawa Barat. Kenapa? Karena perkawinan kebanyakan antar keluarga, ya, dimana keluarga itu ada yang membawa sifat suami istri, sehingga karena dua-duanya pembawa sifat menyebabkan talasemia mayor. Dari waktu ke waktu semakin banyak, Pak, ya. Kalau kita nggak cegah ini, waduh, ini semakin berat. Dari pemerintah yang akan berat sekali nantinya. Sehingga BPJS aja sekarang talasemia itu udah masuk 10 besar di BPJS yang banyak menghabiskan dana atau memakai dana. Jadi mereka juga akan berpikir bahwa ini memang harus mulai dengan program pencegahan. Kalau dia tidak lakukan, semakin banyak, bukan hanya masalah dana, tapi masalah kebutuhan darah pun itu akan besar sekali pemakaiannya. Yang mungkin saya kira untuk kebutuhan darah itu akan mengalami kesulitan. Itu dengan dengan jumlah penderita 8.000-an. Bagaimana kalau penderita ini jumlahnya bertambah terus? 10.000, 100.000, sejuta. Nggak usah kita bicara sejuta, 100.000 aja deh. Nah, kita udah kelelapan. Dengan 100.000 aja, dana yang kita butuhkan itu berapa? Kalau kita diamkan, kita tidak melakukan pencegahan. Makanya, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, saya kira pencegahan dari jalan lain wajib. Penderita talasemia itu sebetulnya dari awal harus bisa kita deteksi. Jadi maksudnya pada ibu-ibu atau orang tua yang menikah itu harus ada medical counseling dulu. Kalau saya mengidap talasemia itu pada saat umur 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Saya terkena penyakit talasemia sejak umur 1 tahun 4 bulan dan sekarang udah 22 tahun. Dan saya terkena talasemia sejak umur 2 tahun
dan saat ini saya berumur 19 tahun. Tahu penyakit talasemi dari orang tua. Kalau saya tadinya saya tidak diketahui talasemi, yaitu di Rumah Sakit Polri. Nah, setelah dicek beberapa lama sampai kenapa badan saya kuning. Nah, saya dilarikan oleh dokter Rumah Sakit Polri itu ke Cipto, dan disitulah saya terdiagnosa talasemia. Nama saya Sri Rahayu, umur 41 tahun. Saya punya anak talasemia yang bernama Hardiansa Saputra. Pertama dia sakit, pikir saya itu sakit biasa. Saya bawa ke puskesmas, katanya panas. Tapi sudah seminggu obat udah habis, tidak ada reaksi. Nah, terus saya dibawa ke puskesmas lagi, saya minta rujukan, suruh ke Tarakan. Tidak taunya anak saya HB-nya cuma 3. Akhirnya dirawat anak saya. Nah, terus dokter bilang harus cari darah malam ini juga, karena HB anak ibu udah 3. Nah, terus suami saya tidak tahu menahu. Kata suami saya bilang, ini anak dari adik saya, dari ponakan nular. Saya bilang ini penyakit tidak menular. Bukan, ini memang sudah dari sananya. Maksudnya dari atas, bukan penyakit kutukan, bukan menjadi ini aib ya, aib keluarga, bukan, ini nggak ada sama sekali masalah ke situ. Yang ini memang jelas-jelas dia sejak lahir ada kelainan dalam darahnya. Itu jadi ini hanya kelainan aja kalau kita bilang sih, ya gennya lah, gennya memang dari sananya udah seperti itu. Makanya selalu saya mengatakan kepada kawan-kawan atau saudara-saudara yang lain, ini jangan dianggap musibah. Untuk menyalahkan orang tua enggak ya, karena emang udah takdirnya kayak gini, udah jalannya harus kayak gini ya, diterima aja, dijalanin aja. Tapi kan kita juga nggak bisa sama-sama menyalahkan, karena emang udah jalannya seperti ini, mau digimanain lagi gitu. Ya, saya nggak menyalahkan orang tua, karena saya sangat berterima kasih pada orang tua saya, karena saya telah dilahirkan atas rahimnya dan atas kerja keras bapak saya, sehingga saya besar seperti ini. Dan rela mau nganterin ke rumah sakit dari umur 1 tahun sampai sekarang masih mau berjuang buat kami. Sedihnya saat kita lagi sekolah atau lagi main, terus tiba-tiba di tengah ngumpul gitu kita harus izin buat ke rumah sakit gitu. Walau udah waktunya kontrol, lemes, males ngapa-ngapain, nafsu makan juga berkurang. Nah, maintenance-nya ini, pemeliharaannya yang pertama adalah itu memang penuh dengan kedisiplinan. Jadi setiap bulan mereka akan mendapatkan transfusi darah, terutama kalau bisa itu dia datang ke rumah sakit di dalam kondisi HB-nya itu tidak rendah. Dengan treatment yang baik, transfusinya dia bagus, konsumsi obat kelasinya dengan bagus, alhamdulillah kehidupannya, pertumbuhannya juga bagus gitu. Ini normal, dia nggak ada kekurangan apa-apa. Banyak yang sudah berprestasi, anak-anak talasemi yang sudah menjadi sarjana hukum, menjadi insinyur, bahkan ada yang sudah menjadi dokter, itu nggak ada yang bermasalah. Dan ada juga yang berwira swasta, mereka alhamdulillah cukup berhasil lah. Hai, kalian penderita talasemia. Kami dari Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia dan Yayasan Talasemia Indonesia. Talasemi bisa dicegah, Tidak menular.